Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi yang berkenaan dengan problem kosmologi dan antropologi. Soal nanti berikutnya. Nah, di sesi yang lalu saya menjelaskan tentang konsep pertama ya, konsep pokok yang pertama dalam pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi, yaitu konsep tentang sebab pertama, kausa pertama ya. Dia mengambilnya dari Aristoteles. Lalu ada untuk sesi malam ini kita akan masuk kepada kelanjutannya. Ada 3 lagi konsep yang diajukan oleh Al-Kindi untuk menjelaskan persoalan metafisika ketuhanan ini. Nah, saya memang di sesi yang lalu sengaja menjelaskan tahapan-tahapan memahami pandangan konseptual seorang filsuf ya. Karena menurut saya untuk memahami itu konsep-konsep kunci itu kita perlu mengurai dulu dari apa proyek pemikiran filosofis tokoh itu, kemudian apa problemnya dan seterusnya itu ya. Baru kemudian kita masuk ke pengertian mengapa kok konsep itu penting dalam studi filsafat ya. Ya, kita tahu bahwasanya eh, kajian filsafat itu isinya ya konsep-konsep sebenarnya. Sehingga menjadi terminologi yang penting itu konsep. Oleh karena itu, karena terforsir untuk itu, untuk sesi penjelasan strategi dan konsep tadi, maka di sesi yang lalu hanya satu konsep kunci yang sempat saya jelaskan. Nah, The yang course sekarang is philosophical writing is so Al-Kindi. untuk kelanjutannya, kita akan membahas 3 konsep kunci lagi ya. Itu yang kedua. Nah, kita lanjut saja. Saya asumsikan teman-teman sudah mengikuti yang pertama kemarin. Nah, konsep yang kedua, ini konsep inti dalam pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ya. Namanya konsep Al-Wahid Al-Haq atau eh, yang satu yang sejati. Ada juga yang menyebut ini konsepnya namanya Al-Wahid Al-Mutlak. Jadi kata istilah Al-Haq di sini eh, ada yang menyebutnya juga sebagai Al-Mutlak ya. Al-Kindi juga menggunakan 2 istilah ini ya. Al-Wahid Al-Haq dan Al-Wahid Al-Mutlak. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai absolute unity. Nah, apa ini konsep ini? Problemnya sama, soal metafisika ketuhanan juga. Eh, apa itu yang esa, al-wahid itu ya. Atau kalau dalam konsep teologi Islam kita kan mengenal istilah ahad atau tauhid ya. Qul huwallahu ahad itu. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Tapi apa yang dimaksud dengan esa di situ? Saya kira Al-Kindi mengajukan satu definisi konseptual yang baru nanti. Mari kita ikuti pertama slide ini. Bintang satu, Bang. Dari pusat. Ini cemburu. Kenapa gosong? Dulu bro, kenapa begini? Ini Nah, contohnya begini. Kita sering sekali mengatakan bahwa sesuatu itu satu. Misalnya ya, kita menyebut ada seorang manusia. Itu kan artinya ada satu orang manusia. Atau kita menyebut ada sebatang pohon. Itu kan artinya ada satu pohon. Lalu contoh yang lain kita menyebut biasanya ada sebuah meja. Ya. Sebuah meja berarti ya satu meja dan seterusnya ya. Segala sesuatu yang ada kuantitas satu di sini. Nah, dalam kategori Aristoteles, kuantitas itu menjadi satu unsur yang penting ya, selain kualitas. Nah, tetapi coba sekarang kita refleksikan dan kita pertanyakan ulang, apa yang dimaksud dengan satu di situ?
dalam kasus ini ya apa itu satu meja itu. Karena mengapa kok penting kita pertanyakan ulang? Meskipun kita menyebut satu pohon atau seorang manusia atau satu meja itu ya, sebenarnya apa yang kita sebut satu itu dia tidak benar-benar utuh satu, tetapi sebenarnya realitas atau yang ada yang satu kita sebut itu dia terdiri dari banyak hal. Contohnya seorang manusia ya, satu orang manusia yang dicontoh tadi itu eh, dia bukan satu manusia saja yang tidak ada bagian-bagian di dalamnya, tetapi yang kita sebut dengan satu manusia itu ternyata terdiri dari macam-macam ya, tubuh, ada organ, ada sel, ada jiwa, ada bagian-bagian lain. Jadi artinya apa? Kalau kita mengatakan secara metafisik atau secara ontologis ya, keberadaan satu orang manusia tadi itu sebenarnya artinya adalah yang kita maksud dengan esa atau satu itu sebenarnya merupakan banyak bagian yang disatukan. Jadi betul dia satu, tetapi ada bagian-bagian di dalam apa yang kita sebut satu itu. Dengan demikian, dengan pemaknaan terhadap konsep yang esa di sini atau yang satu itu, kita bisa menunjukkan perbedaan ontologis yang sangat mendasar, ya. Perbedaan yang bersifat eksistensial dan fundamental antara apa yang disebut dengan esa atau unity dan kesatuan itu dengan multiplicity, keragaman. Jadi satu manusia atau seorang manusia itu sebenarnya adalah satu eksistensi yang di dalamnya terdapat multiplicity, keragaman. Jadi tidak utuh dia ya. Artinya ini manusia itu bersifat atau segala yang eksis yang ada itu sebenarnya bersifat komposit. Kata Al-Kindi itu komposit itu terdiri dari banyak bagian. Nah, ini cara Al-Kindi melakukan definisi ulang terhadap yang apa yang dimaksud dengan konsep satu itu ya. Nah, bagaimana pandangan Al-Kindi? Menurut Al-Kindi persis seperti tadi ya, apa yang kita sebut satu itu seringkali secara eksistensial tidak benar-benar utuh. Ya, bukan satu kesatuan yang utuh, ya, tetapi satu yang esa yang di dalamnya terdiri dari banyak hal atau terdiri dari banyak bagian atau terdiri dari keragaman ya. Contoh tadi satu manusia atau seorang manusia ya, satu batang pohon tadi, satu buah meja tadi di slide sebelumnya tadi itu menunjukkan bahwa semua yang ada itu adalah bersifat komposit, tersusun dari bagian-bagian, tidak benar-benar satu ya. Artinya satuan kesatuan yang disebutkan tadi itu tidak bersifat mutlak, tetapi relatif. Relatif, mengapa kok disebut relatif? Karena kita menyebutnya satu, padahal sebenarnya ada bagian-bagian yang menyusunnya. Ya. Seandainya ada satu bagian saja yang hilang dari yang satu tadi itu, maka kesatuannya menjadi tidak utuh. Ya. Dia kata kuncinya Al-Kindi bahwa yang satu yang dimaksud itu adalah bersifat relatif atau komposit. Nah, kemudian dia melanjutkan kaitannya dengan konsep yang sebelumnya ya, konsep sebab pertama. Kata dia, segala sesuatu yang merupakan esa yang atau satu yang komposit tadi itu, atau satu yang relatif dan satu yang tidak bersifat mutlak tadi itu pasti membutuhkan penyebab. Nah, ini konsep kausalitas yang sesi yang lalu ya. Jadi dari sini dia membedakan bahwa penyebab selain dari sebab pertama yang dia sebut kemarin sebagai Allah atau Tuhan itu bersifat komposit. Hanya Allah yang tidak bersifat komposit. Oleh karena itu segala sesuatu yang
bersifat komposit itu pasti membutuhkan kausa dan pasti menjadi penyebab untuk akibat berikutnya. Jadi rantai kausalitas itu bermula dari yang yang relatif ini ya untuk yang bersifat komposit tadi. Nah, kemudian dia mengatakan untuk segala sesuatu, segala yang ada ya, segala yang ada karena ini persoalan metafisik kan. Maka untuk segala yang ada yang tidak bersifat mutlak itu, maka dia membutuhkan apa kata dia? Membutuhkan sesuatu yang menyatukan. Jadi seperti manusia tadi terdiri dari macam-macam bagian ya, ada organ, ada jasadnya, ada ruhnya. Nah, pertanyaannya siapa atau apa yang menyatukan bagian-bagian tersebut? Yang membuatnya menjadi satu benda atau menjadi satu entitas atau menjadi satu keberadaan. Misalnya saja, kita ambil contoh sebuah meja ya. Kita melihat dari sebuah entitas yang bernama meja itu ada bagian-bagian di situ. Ada papan, ada bagian kakinya, ada bagian sandarannya ya. Lalu ada paku dan lain-lain di situ ya. Nah, pertanyaan kita, karena ini adalah realitas yang tidak bersifat mutlak, atau meja itu meskipun dia meja itu satu ya, tetapi meja itu merupakan entitas yang ada bagian-bagiannya. Artinya dia komposit ya. Kalau komposit berarti tidak mutlak. Nah, pertanyaannya apa yang membuatnya menjadi satu? Bagian-bagian ini ya, papan, bagian kaki dan lain-lain ini, apa yang menjadikannya menjadi sebuah entitas yang bernama meja? Oke. Nah, secara kasar kita bisa menjawab ya, yang membuat meja itu menjadi satu adalah tukang yang merakitnya. Kalau tidak ada tukang ini, maka tidak bisa itu bahan-bahan itu disatukan sehingga menjadi sebuah meja. Nah, tukang ini kan kausa efisiennya Aristoteles ya, kausa efisien Aristoteles yang kita bahas di pekan lalu. Nah, di pandangan Al-Kindi kemudian efisien ini juga ada dua kemarin. Pertama yang bersifat mutlak, yang kedua yang bersifat relatif. Yang mutlak inilah yang dia gunakan sebagai konsep untuk menjelaskan keberadaan Allah itu. Sementara yang relatif dia gunakan sebagai konsep untuk menjelaskan segala realitas atau segala eksistens selain daripada Allah. Ini pandangan Al-Kindi tentang yang Esa itu ya. Jadi dia bedakan ada dua jenis kesatuan itu. Pertama yang bersifat relatif, yang kedua yang bersifat mutlak. Yang relatif itu terdiri dari komposit, ya sebenarnya ya kita menyebutnya satu, tetapi sebenarnya tersusun dari banyak bagian. Sementara yang mutlak itu dia tidak punya bagian, tidak memiliki bagian sama sekali, tidak ada genusnya, tidak ada spesiesnya dan seterusnya itu ya kata Gindi. Ya benar-benar utuh. Jadi tauhidnya itu benar-benar utuh jadinya. Itu pandangan Al-Kindi. Dia menyebut itu sebagai konsep al-wahid al-haq gitu. Satu yang sejati atau al-wahid al-mutlak. Sesuatu yang benar-benar satu secara mutlak. Tidak tersusun dari bagian-bagian, artinya tidak komposit, tidak memiliki bagian dan tidak memiliki sebab. Inilah konsep yang digunakan, konsep kedua yang digunakan oleh Al-Kindi ya untuk menjelaskan realitas ilahiyah itu. Kemudian secara tegas dia mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Wahid Al-Haq, yang satu atau yang esa yang bersifat mutlak ya. Menurut dia argumentasi yang dia bangun, jika ada sesuatu yang benar-benar satu secara mutlak maka itu adalah Allah kata dia. Oleh karena itu, selain dia menyebut Allah sebagai penyebab pertama yang kemarin, dia menyebut Allah juga ada sebagai yang esa, yang sejati atau yang esa yang mutlak. Dalam pengertian yang mutlak tadi ya ini ya, tidak tersusun, tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Sementara realitas yang lain selain Allah kata dia, yang ada di alam raya ya, itu sifatnya
ya betul kita menyebutnya satu, tapi sebenarnya bersifat majemuk, komposit, ya, memiliki sebab. Dia membedakan ini. Nah, saya kira pembedaan dasar Al-Kindi tentang yang relatif dan yang mutlak ini menjadi eh, apa ya, menjadi fundamen untuk konsep-konsep kunci lainnya dalam diskursus metafisika ketuhanan di filsafat Islam ya. Misalnya dalam pandangan Al-Farabi berikutnya, kemudian dalam pandangan Ibnu Sina dan lain-lain ya. Selalu membedakan mana yang relatif, mana yang mutlak. Kebenaran juga begitu biasanya didefinisikan itu. Ada kebenaran yang sifatnya mutlak, ada kebenaran yang bersifat relatif. Jadi kita bisa membedakannya dengan meminjam konsep Al-Kindi ini, mana yang relatif, mana yang mutlak. Dalam kajian studi Islam modern juga begitu ya. Kita menempatkan mana yang mutlak itu di tempatnya, dan mana yang relatif kita tempatkan di tempatnya. Misalnya yang mutlak itu Al-Quran. Kalau penafsiran terhadap Al-Quran jangan ditempatkan sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi tempatkan di posisinya sebagai yang relatif. Oke, oleh karena itu dengan menggunakan konsep tadi, Al-Kindi melakukan redefinisi terhadap konsep tauhid. Dan saya kira ini sangat berbeda dengan pandangan tauhid konvensional kita ya. Dia menunjukkan bahwasanya konsep tauhid atau keesaan Tuhan atau dalam prinsip bernegara kita ada ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Apa artinya Esa di situ? Esa di situ bukan di dalam artian jumlah ya, bahwa Tuhan itu satu atau Tuhan itu bukan dua, Tuhan itu bukan tiga, tidak. Tetapi yang dimaksud di situ adalah Esa yang benar-benar absolutnya, atau bukan dalam penjelasan, bukan dalam pengertian kuantitatif ya, tetapi dalam pengertian unity without multiplicity, kesatuan yang tidak ada pluralitas di dalamnya, kesatuan yang tidak terbelah lagi, benar-benar utuh gitu, kata Kindi. Jadi apa namanya, ini tentu saja berbeda dengan model kalam ya, karena di dalam ilmu kalam dibedakan itu antara antara apa sifat-sifat Tuhan, kemudian nama-nama Tuhan ya, yang seolah-olah membuat Tuhan itu punya punya banyak wajah gitu ya. Ini perbedaan konseptual ya, perbedaan konseptual antara Al-Kindi dengan pandangan teologi yang ortodoks ya, teologi yang kita kenal di dalam kajian ilmu kalam. Nah, dari mana dia mengambil teori yang esa yang kita jelaskan tadi? Ada satu konsep. Kalau kemarin tentang kausa itu, tentang konsep penyebab pertama, dia mengambilnya dari Aristoteles ya. Nah, sementara konsep yang esa ini, dia terinspirasi atau dipengaruhi oleh pandangan Plotinus. Plotinus ini generasi filsafat Helenistik ya. Jadi kalau Aristoteles itu abad ketiga sampai keempat sebelum Masehi, kalau Plotinus ini 6 abad sesudah itu, sekitar 6 sampai 7 abad sesudah periode Platonis dan Aristoteles. Plotinus ini dikenal sebagai tokoh paling penting di dalam satu aliran namanya Neoplatonisme. Neoplatonisme ini berkembang bukan di daerah Yunani ya, tetapi di daerah kantong Helenistik, Helenisme namanya, kantong penyebaran budaya Yunani keluar wilayah Yunani. Di mana tepatnya ini? Neoplatonisme ini ada di Mesir, di Alexandria, daerah Mesir sekarang, atau daerah Iskandaria namanya. Ya, daerah semenanjung Mesopotamia itu. Kalau teman-teman tidak asing dengan cerita Firaun ya, itulah ya, daerahnya Firaun itu. Alirannya disebut Neoplatonisme. Artinya pandangan Platonis yang sudah dalam bentuk baru. Mengapa kok ada neo di sini? Karena dia
pandangan aliran ini tidak hanya terpengaruh oleh pandangan filsafat Plato ya, tetapi di situ juga ada unsur Aristoteles, ada unsur Pitagorianisme ya dari Pitagoras, ada unsur mistik dalam tradisi Mesir juga. Juga ada unsur dari pandangan Zoroaster ya, kelompok keagamaan di Mesir dulu. Aliran ini berkembang pada abad ketiga Masehi. Nah, ada satu konsep yang diajukan oleh Plotinus, ya. Namanya konsep nous atau the one ya. Kadang-kadang juga disebut dengan Tohen, the one itu yang esa. Mengapa kok Plotinus ini mengajukan konsep yang esa atau nous ini? Plotinus berbeda dengan Al-Kindi ya. Kalau Plotinus pertanyaan filosofisnya, problem filosofisnya yang utama adalah bagaimana cara menjelaskan keragaman yang ada di dunia ini dengan kesatuan absolut yang bersifat transenden itu. Jadi kalau kita katakan Tuhan atau the one itu bersifat absolut ya, lalu bagaimana keberadaan yang absolut itu di hadapan keberadaan atau eksistensi makhluk di alam raya ini yang bersifat plural ya, ragam, beraneka ragam. Artinya bagaimana yang plural ini muncul dari yang esa. Oke. Nah, yang absolut, kesatuan yang absolut ini itulah yang disebut oleh Plotinus sebagai the one itu ya. Tuhan ya. Saya juga bertanya-tanya mengapa dia tidak menggunakan konsep ketuhanan dari Nasrani misalnya ya. Tapi ini lebih terpengaruh kepada model Zoroaster ya. Padahal kan Plotinus dan Neoplatonisme ini berkembang sesudah Masehi ya. Artinya sesudah agama Nasrani sudah dikenal pada waktu itu. Oke, yang diambil oleh Al-Kindi dari Plotinus adalah konsepnya konsep Diwan ya, konsep nous. Nous itu kalau dalam konsepsi Plotinus ini menjadi syarat logis bagi keberadaan alam semesta. Alam semesta yang bersifat plural itu ada karena adanya Diwan, nous itu ya. Melalui satu proses yang bernama proses emanasi namanya. Cuman Al-Kindi ini sama sekali tidak menyebut istilah emanasi ya, atau sama sekali dia tidak menggunakan konsep emanasi. Meskipun konsep emanasi itu sudah ada di Plotinus ya. Baru kemudian para filsuf Muslim sesudah Al-Kindi ya, terutama di Al-Farabi dan Ibnu Sina yang menggunakan konsep emanasi itu. Nah, yang diambil oleh Al-Kindi hanya diwannya saja, nous-nya saja. Nah, nous merupakan sumber yang memungkinkan segala sesuatu itu ada. Ada dalam arti eksistensial ya, dan metafisik. Itu pandangan Neoplatonisme tentang nous atau diwan ya, yang oleh Al-Kindi itulah dia Tuhan Allah itu. Nah, jadi konsepnya dia ambil tidak hanya dari terpengaruh oleh pandangan teologi Islam ya, tapi dia mengambilnya juga dari pandangan Neoplatonisme. Nah, cuman kita bisa melihat perbedaan di sini. Perbedaan bagaimana definisi konseptual terhadap yang esa itu ya. Istilahnya kalau di Al-Kindi adalah al-wahid al-mutlak atau al-wahid al-haq itu. Sementara kalau di Plotinus istilahnya adalah diwan ya atau nous. Definisinya yang berbeda itu. Jadi dalam studi filsafat itu bisa saja kita meminjam satu konsep dari filsuf yang lain atau dari pemikiran seorang tokoh tertentu. Kemudian kita gunakan konsep itu untuk menjelaskan problem filosofis yang kita hadapi sekarang. Tetapi ada dua alternatif atau ada dua kemungkinan dengan meminjam itu. Pertama, kita meminjam konsep dan definisi konseptualnya. Itu alternatif pertama atau kemungkinan pertama. Jadi konsepnya kita pinjam, definisi konsepnya juga kita pinjam.
Jadi minjam 100% lah kira-kira. Yang kedua, yang kita pinjam adalah konsepnya saja atau kata kuncinya saja ya. Sementara definisi konseptualnya tidak sepenuhnya kita pinjam. Kita membuat satu definisi ulang sesuai dengan problem filosofis yang kita jawab itu ya, yang kita hadapi. Nah, yang dilakukan oleh Al-Kindi adalah yang kedua. Dia meminjam dari Plotinus, begitu juga kemarin dia pinjam dari Aristoteles untuk konsep kausa itu, tetapi dia menggunakannya dengan cara dia sendiri, atau dia melakukan pendefinisian ulang, ya, redefinisi terhadap konsep itu sesuai dengan problem filosofis yang dia hadapi ya, sesuai juga dengan konteks teologi Islam yang melingkupi dia itu. Nah, apa bedanya antara Plotinus dan Al-Kindi? Bagi Plotinus, the one itu adalah prinsip metafisik. Dia menjelaskan keberadaan yang plural yang berasal dari yang esa itu ya. Itu prinsip metafisik. Sementara bagi Al-Kindi, the one itu dia gunakan untuk menjelaskan Tuhan yang menciptakan ya. Tuhan pencipta. Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan yang menciptakan itu, yang esa yang menciptakan yang banyak. Maka oleh karena itu emanasinya, teori emanasi atau konsep emanasinya tidak dia pinjam dari tidak ikut dia pinjam dari Plotinus ya. Yang dia pinjam adalah konsep nous-nya saja. Nah, bagi Plotinus, bagaimana relasi atau hubungan antara nous dengan alam raya, antara Ziwan dengan alam raya itu? Kalau dalam pandangan Plotinus, relasinya adalah berupa relasi emanatif. Ya. Dengan kata lain, alam raya itu adalah pancaran dari nous tadi, pancaran ontologis dari yang esa itu. Nah, tetapi bagi Al-Kindi tidak, dia tidak memakai yang ini. Al-Kindi dia memakai karena Tuhan itu adalah pencipta, maka hubungannya dengan antara Tuhan dengan makhluk itu adalah Tuhan sebagai sebab yang menciptakan makhluk, sebab pencipta ya, kausa efisien kemarin itu. Apa tujuan karakter dari tujuan filosofisnya di dua tokoh ini? Kalau yang Plotinus tujuannya bercorak mistisisme metafisik ya, karena ada kesatuan antara nous dengan makhluk itu. Kesatuannya terjalin melalui proses emanasi. Persis seperti itulah nanti yang digunakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina ya. Nah, sementara tujuan filosofisnya di Al-Kindi adalah dia menggunakan konsep itu untuk melakukan proses rasionalisasi terhadap konsep tauhid. Konsep tauhidnya sudah dikenal dalam teologi Islam. Tapi rasionalisasi terhadap tauhid itu dia menggunakan atau meminjam konsep dari Plotinus. Nah, asal alam raya dari mana? Kalau dengan menggunakan konsep Ziwannya Plotinus melalui proses alam raya ini berasal dari satu proses pancaran ya, proses emanasi. Sementara Al-Kindi tidak. Alam raya ini berasal dari satu proses penciptaan oleh Tuhan. Proses penciptaan ya. Tuhan sebagai kausa efisien yang menciptakan atau subjek yang menciptakan alam raya. Nah, implikasinya saya kira besar sekali ya terhadap pertanyaan kalau alam raya itu adalah satu eksistensi yang terhubung kuat dengan nous atau merupakan satu kesatuan dengan nous, berarti alam raya itu juga kekal karena dia manifestasi dari nous. Nah, sementara kalau Al-Kindi tidak ada permulaannya dan suatu saat akan berakhir alam raya. Ini kan yang lebih sesuai dengan prinsip tauhid ya. Persis seperti ini juga nanti karena Ibnu Al-Farabi dan Ibnu Sina ya, terutama Ibnu Sina menjelaskannya dengan model emanasinya Plotinus, akhirnya pandangan Ibnu Sina tentang apakah alam raya itu bermula atau tidak, kekal atau tidak, itu dihujat oleh Al-Ghazali ya, bahkan dianggap menyimpang dan dianggap kafir oleh Al-Ghazali.
Itu kira-kira perbedaan antara nous dan Al-Kindi. Ada proses redefinisi konseptual yang dilakukan Al-Kindi, tetapi tetap inspirasinya adalah dari konsep nous-nya Plotinus ya. Cuman mungkin karena Al-Kindi menggunakan bahasa Arab, maka dia membuat satu terminologi atau satu istilah yang dikenal dalam bahasa Arab ya, al-wahid al-mutlak atau al-wahid al-haq gitu. Itu yang kedua konsepnya. Jadi sudah ada dua konsep. Pertama konsep penyebab pertama, yang kedua konsep yang esa yang mutlak gitu. Nah, kita masuk ke konsep yang ketiga. Masih terkait dengan konsep yang pertama dan kedua itu, Al-Kindi mengenalkan satu buah konsep lagi untuk menjelaskan keberadaan Tuhan tadi. Namanya konsep absolute independence atau konsep ketidakbergantungan atau independensi mutlak ya. Ketidakbergantungan, tidak bergantung, independensi mutlak. Apa yang dimaksud dengan independensi mutlak? Mari kita hubungkan dengan kausalitas yang sudah kita bahas di sesi yang lalu. Jadi metode dasarnya yang digunakan oleh Al-Kindi adalah kausalitas ya, sebab dan akibat. Nah, kita bertanya sekarang, apa sih hubungan antara, apa bentuk hubungan antara sebab dan akibat? Atau dengan kata lain, kausalitas itu meniscayakan hubungan, bentuk hubungan yang seperti apa? Nah, Al-Kindi dengan tegas mengatakan, kausalitas itu meniscayakan hubungan ketergantungan. Artinya, sesuatu yang kita sebut sebagai akibat, itu sangat bergantung kepada sebab. Di dalam dimensi waktu, mana yang lebih duluan, sebab atau akibat? Pasti sebab duluan ya. Nah, dia menjadi akibat, dia menghasilkan satu akibat. Lalu akibat ini akan menjadi sebab dan menghasilkan akibat yang baru. Begitu seterusnya itu. Jadi antara sebab dan akibat ini adalah relasi ketergantungan sebenarnya ya. Dependensi, ketergantungan. Keberadaan sesuatu yang menjadi akibat itu sangat tergantung kepada keberadaan sesuatu yang menjadi sebab. Oke, apa contohnya? Misalnya kita ambil contoh meja. Jadi sebuah meja, ya, keberadaannya atau adanya meja itu sangat tergantung kepada bahan-bahan atau materi pembentuk meja. Apa saja misalnya kayu ya, dan seterusnya. Lalu keberadaan kayu yang akan menjadi bahan untuk membuat meja itu sangat tergantung, tidak akan ada itu kayu itu kalau tidak ada pohon sebelumnya. Nah, pohon itu juga tidak akan ada kalau tidak ada benih sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kausalitas itu bagi Al-Kindi adalah menggambarkan keniscayaan atau menggambarkan relasi dependensi, ketergantungan. Nah, cuman kata dia, ketergantungan yang dia maksud itu adalah bersifat ontologis, eksistensial, ya. Bersifat metafisik ya, atau bersifat ya berkenaan dengan adanya, berkenaan dengan eksistensinya ya. Dalam perspektif ini, dalam sifat yang ontologis dan eksistensial itu berarti kita bisa mengatakan dari modelnya Al-Kindi, keberadaan atau eksistensi segala sesuatu yang ada ya itu bergantung pada keberadaan sesuatu yang lain yang menjadi sebabnya. Jadi dari argumen yang dibangun oleh Al-Kindi ini kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya kausalitas yang dimaksud oleh Al-Kindi tadi itu bersifat hubungannya bersifat dependensi atau ketergantungan. Oke, itu keterkaitan antara konsep Al-Kindi yang pertama yang kemarin dengan yang konsep yang ketiga, konsep ketergantungan absolut. Nah, bagaimana dia menggunakan konsep itu? Dia menggunakan konsep ketergantungan tadi untuk menjelaskan satu realitas yang sebaliknya, yaitu realitas ketidakbergantungan atau absolute independent. Dia bertanya, apakah ada sesuatu yang sama sekali tidak bergantung ya kepada sebab sebelumnya? Menurut Al-Kindi ada.
Ya, karena kita sudah menjelaskan kemarin bahwa dalam pandangan Al-Kindi Tuhan itu adalah sebab pertama, maka itu artinya yang kita sebut sebagai Allah sebagai sebab pertama itu adalah realitas yang tidak bergantung atau dia independen pada apapun, tidak membutuhkan sebab eksternal, kemudian keberadaannya tidak ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya. Itulah yang dimaksud dengan absolute independent. Jadi ketidakbergantungan yang mutlak ya. Nah, ini pemanaan ketidakbergantungan yang mutlak itu coraknya ontologis, eksistensial ya. Dan corak ontologis eksistensial inilah yang membedakan keberadaan, karena soal metafisika dan ontologi itu salah satu yang dibahas kan soal eksistensi ya, keberadaan. Keberadaan Tuhan, membedakan keberadaan Tuhan dengan Allah. Nah, kita bandingkan sekarang. Di dalam konsep tauhid kita itu ada salah satu sifat Allah yang dikatakan Allah itu mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk. Berbeda itu maksudnya apa? Kalau dari konsep Al-Kindi ini, dari pandangan Al-Kindi, kita bisa menggunakan berbeda yang dimaksud adalah berbeda dalam hal ketergantungan. Jadi segala sesuatu yang berupa ciptaan itu tergantung, keberadaannya tergantung kepada penciptanya. Oke, sementara yang absolute independen ini dia tidak bergantung kepada apapun. Itulah Allah itu. Jadi konsepnya kita bisa ambil dari sudah dikenal dalam ajaran tauhid kita, ya, seperti sifat tadi itu. Tetapi penjelasannya bisa kita gunakan model konseptual Al-Kindi ini. Yang ketiga ya, nah, yang terakhir konsepnya namanya konsep asyai dan zat ya. Jadi Al-Kindi ini membedakan antara thing dan essence. Sesuatu dengan apa esensi dari sesuatu. Nah, ini nanti yang dalam diskursus atau dalam kajian ontologi dan metafisika kita membedakan antara esensi, gitu ya, esensi dan eksistensi. Thing. Hakikat itu esensi. Kalau sesuatu yang real, yang nampak, yang empirik itu existence, sesuatu yang eksis. Ya. Dasar konseptualnya ada di Al-Kindi, tetapi Al-Kindi tidak menyebut itu antara esensi dan eksistensi ya, tetapi dia menyebutnya asyai, thing, dan zat. Mengapa dia menggunakan istilah zat ini? Karena saya yakin sekali bahwa istilah zat inilah yang lebih bisa menjembatani antara konsep esensi di dalam metafisika, filsafat ya, dengan konsep zat yang sudah kita kenal di dalam ilmu kalam ya, dalam disiplin tauhid itu. Oke, apa yang dimaksud dengan asyai oleh Al-Kindi itu adalah sesuatu ya, atau suatu benda, atau suatu entitas, atau sesuatu yang ada. Apapun itu ya, segala objek dalam realitas lah. Contohnya apa ya, manusia ya, pohon, batu, planet, meja dan seterusnya itu sesuatu ya, termasuk Zoom itu ya sesuatu yang ada dia. Singkatnya asyai atau thing itu adalah sesuatu yang eksis sebagai suatu hal. Ya. Di dalam kajian metafisik nanti thing itu menjadi dasar untuk mengkaji hakikat. Thing in itself istilahnya, atau being as being dan seterusnya itu ya, sesuatu sebagaimana adanya. Tapi apa yang dimaksud dengan thing itu? Ya ini sederhana saja, sesuatu itu adalah yang ada. Apakah bentuknya entitas atau benda atau objek atau apapun. Itu Al-Kindi menyebutnya asyai, thing. Nah, yang kedua, essence. Apa itu essence? Konsep esensi itu apa? Esensi itu adalah hakikat atau esensi atau apa yang membuat sesuatu itu menjadi dirinya. Jadi misalnya saya sebagai manusia, sebagai individu, maka apa hakikat saya sebagai individu? Bernegara, misalnya kita hidup di Indonesia ini, apa hakikatnya bernegara itu? Ada program MBG, makanan bergizi gratis sekarang, itu hakikatnya apa misalnya ya?
pendidikan gitu, lembaga pendidikan sekarang perguruan tinggi itu hakikatnya apa itu? Apakah hakikatnya adalah sebagai sarana atau jembatan untuk cari kerja misalnya? Karena sekarang lagi marak-maraknya itu ya program studi yang tidak link and match dengan lapangan kerja mau ditutup itu. Itu kan pertanyaan sebenarnya itu paham hakikat dari pendidikan atau enggak itu yang buat kebijakan. Misalnya itu ya itu esensi, itu persoalan esensi. Nah, Al-Kindi menyebutnya sebagai istilah yang digunakan bukan essence, ya, tapi yang digunakan ada istilah zat. Zat itu menunjuk pada sifat hakiki yang membuat suatu hal menjadi jenis tertentu. Misalnya manusia. Manusia itu eksisten, satu objek atau satu realitas yang ada. Tetapi kita juga bisa menyebut ada zat, namanya zat manusia itu apa, atau hakikat dari manusia itu apa sebenarnya. Macam-macam jawaban orang ya. Uh, Dalam studi filsafat ada yang mengatakan hakikat manusia adalah berpikirnya, ada yang mengatakan hakikatnya adalah spiritualitasnya, ada yang mengatakan hakikat manusia itu adalah pada penggunaan simbol dan lain-lain ya. Bahkan ada yang mengatakan hakikat manusia itu adalah hidup secara sosial dan politik. Jadi macam-macam jawabannya itu. Tapi semuanya itu mengarah kepada hakikat dari manusia. Begitu juga entitas yang lain atau objek yang lain ya, pohon. Apa hakikatnya? Itulah yang kita sebut dengan kepohonan ya. Apa itu kepohonan ya? Esensi dari pohon itu. Oke, kalau esensinya itu, kalau menurut orang yang esensialis ya, kalau esensinya sudah tidak ada dalam satu objek tadi, maka objek itu dianggap tidak ada. Nah, model yang esensialis itu kan dalam studi filsafat modern ya model René Descartes ya misalnya René Descartes itu dia mengatakan hakikat manusia itu adalah pada proses berpikirnya ya. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi yang menentukan keberadaanku adalah apakah aku berpikir atau tidak. Nah, maka dia membedakan antara dua hal itu ya, res cogitan dan res extensa namanya. Hakikat keberadaan, hakikat dari res extensa itulah yang res cogitan, itu berpikir itu. Kalau seorang individu manusia, dia eksis, ada dia, tetapi tidak punya hakikatnya lagi atau hakikatnya tidak terpenuhi sebagai makhluk yang berpikir, maka keberadaannya hanya bersifat empirik material saja. Nah, tapi secara hakiki, secara esensial sudah dianggap tidak ada ya. Makanya kita memperlakukan orang-orang yang maaf instrumen berpikirnya bengkok itu kan sebagai orang yang sakit gitu, orang yang tidak eksis ya, tidak eksis ya, sudah di eksistensinya kadang-kadang tidak dianggap itu. Bahkan saking tidak dianggapnya kita memperlakukannya bukan lagi sebagai manusia. Mengapa kok begitu? Karena hakikat kemanusiaannya sudah dianggap hilang. Oke, begitu juga dengan objek yang lain ya, zat batu ya, ada hakikatnya namanya kebatuan. Apa hakikat ini atau silakan didefinisikan sendiri. Tapi yang jelas Al-Kindi membedakan antara syai' dengan zat itu atau yang kita kenal dengan istilah sekarang antara esensi dan eksistensi. Nah, oleh karena itu kita ambil contoh sekarang apa hubungannya antara thing and essence, antara syai' dan zat. Misalnya ada seseorang yang bernama Jaka ya. Kalau di Jawa di Sunda mungkin namanya Jaka. Kalau di Jawa namanya Joko. Nggak usah dilanjutkan ya. Joko saja. Ada dua macam cara melihat Joko atau Jaka ini. Pertama, Jaka sebagai asyai. Yang kedua, Jaka sebagai zat. Dengan menggunakan konsep Al-Kindi tadi ya. Jaka sebagai asyai adalah dia merujuk kepada seorang manusia yang bernama Jaka yang ada di depan kita misalnya. Atau yang saya kenal misalnya. Oke, artinya Jaka di situ adalah seorang individu tertentu. Yang sudah tergambar dalam pikiran kita, Jaka itu ya. Yang kedua, ada Jaka sebagai zat. Itulah hakikat. Ini salah nama ini. Awalnya Ahmad, tapi saya ganti Jaka. Jaka, hakikat Jaka sebagai manusia. Apa hakikat Jaka sebagai manusia? Kemanusiaannya Jaka itu.
yaitu sifat atau karakteristik yang membuat jaka ini termasuk sebagai jenis manusia. Itu hakikatnya sebagai manusia yang pertama. Apa itu hakikat itu? Ya macam-macam ya. Anda boleh menyebutnya berpikir, simbolikum, menggunakan simbol, ya, atau lain-lain. Silakan. Banyak perspektif atau banyak jawaban soal itu. Yang kedua, hakikat jaka sebagai individu. Ya, siapa itu jaka? Kita mengenal jaka itu orang seperti apa? Itu hakikat individunya. Jadi ada dua itu ya, zat itu mengarah kepada hakikat dia sebagai jenis tertentu, genus ya, dari spesies tertentu. Yang kedua, hakikat individualnya. Inilah karakteristik dan keunikan individual. Jadi asai itu adalah individu yang ada, ini sederhananya. Sementara zat itu adalah hakikatnya. Nah kita kalau menggunakan terminologi atau konsep Al-Kindi tentang asai dan zat ini, atau antara esensi dan eksistensi, kita tidak hanya melihat seseorang itu dari dimensi eksistensinya saja ya. Nah, tetapi kita bisa melihatnya dari esensinya. Itu yang terdalam. Itu karena esensi atau hakikat itu bagian terdalam ya. Sebagaimana di dalam ilmu tasawuf misalnya, hakikat ini kan tempatnya itu di dalam ya, bukan di luar atau bukan permukaan, tetapi inti batinnya. Itu hakikat ya. Eh, Lebih tinggi lagi kalau dalam tasawuf namanya makrifat. Beda dengan syariat kalau dalam tasawuf. Kalau permukaan itu syariat. Tapi orang harus menempuh tarekat tertentu untuk sampai ke hakikat. Kalau dalam tasawuf itu ilmu batin, ilmu tinggi ini hakikat itu. Jadi kalau kita bicara tentang esensi itu, kita sebenarnya membidik kepada sesuatu yang bersifat batiniah, yang sifat mendalam. Oke. Jadi mengapa kok Al-Kindi menggunakan konsep ini? Pengertiannya itu ya, asai adalah sesuatu yang atau realitas yang ada, sementara zat itu mengacu kepada hakikat. Nah, pertanyaan Al-Kindi, apakah sesuatu yang eksis, yang ada itu bisa menyebabkan esensinya, bisa menjadi penyebab bagi esensinya sendiri? Atau apakah asai itu bisa menjadi penyebab untuk esensinya sendiri? Ini kalau di dalam terminologi metafisik atau ontologi sekarang, modern ya, ada dua gerak itu. Gerak pertama, ada yang mengatakan geraknya yang dominan atau yang kriteria penentunya itu adalah esensi, dari esensi ke eksistensi namanya. Atau pandangan kedua yang menjadi penentunya itu bukan esensi, tetapi eksistensi. Kita eksis dulu, baru kita menentukan hakikat kita. Oke, geraknya berarti dari eksistensi ke esensi. Kalau dalam kajian ontologi dan metafisika kan begitu, salah satu dari dua itu. Misalnya dalam pandangan eksistensialisme itu geraknya dari eksistensi, yang penting itu eksis dulu, baru kemudian kita membuat esensi kita atau menentukan esensi kita sendiri. Tapi kalau yang model esensialisme ya, model René Descartes tadi, yang penting itu esensi dulu. Nah, bagaimana dengan Al-Kindi? Kalau Al-Kindi mengatakan sesuatu itu tidak mungkin menyebabkan esensinya sendiri. Artinya antara esensi dan eksistensi itu sudah ada kalau secara utuh, kalau dia menjadi akibat dari sebab sebelumnya. Jadi tidak ada itu gerak eksistensi ke esensi atau esensi ke eksistensi, itu tidak ada menurut Al-Kindi ya. Karena ini satu kesatuan, asai dan essence itu, thing dan essence atau asai dan zat itu satu kesatuan. Keberadaannya tidak ditentukan oleh salah satu di antara dua ini, tetapi ditentukan oleh sesuatu yang lain yang menjadi penyebab sebelumnya. Oke, jadi dia menggunakan dua konsep ini sebagai penjelas atau sebagai penguat dari konsep kausalitas yang diajukannya, yang sudah kita jelaskan di sesi pertama kemarin ya, sesi sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Al-Kindi, dengan menggunakan dua konsep ini, dia mengatakan tidak ada itu self cause itu. Artinya sesuatu yang ada tanpa penyebab dari luar itu tidak ada.
menyebabkan keberadaannya sendiri itu tidak ada, kata dia. Ini kesimpulan dia ya. Maka oleh karena itu kata dia, dengan rantai kausalitas yang kemarin itu, maka harus ada yang kita sebut sebagai sebab pertama. Sebab pertama inilah yang dia gunakan untuk menjelaskan realitas ilahiyah dalam konsep tauhid Islam. Itu dia konsep asyai' dan azat ya. Oke, kita sudah ada 4 konsep kunci. Kita sudah menjelaskan 4 konsep kunci Al-Kindi ini. Di slide terakhir ini saya ingin menunjukkan sesuai dengan tahapan-tahapan kemarin ya. Sudah kita kenal konsep-konsep kuncinya, kemudian kita mencoba menelisik atau mencoba melihat bagaimana relasi konseptual antara masing-masing konsep yang diajukan oleh Al-Kindi dalam pandangan metafisika ketuhanannya. Kira-kira gambarnya begini. Di antara 4 konsep kunci itu, konsep yang paling sering disebut oleh Al-Kindi di dalam Rosailnya itu, dalam risalahnya ya, adalah konsep Al-Wahid Al-Mutlaq. Konsep ini yang paling intim, konsep Al-Wahid Al-Mutlaq. Ya. Konsep tentang kesatuan yang mutlak atau absolute unity. Nah, konsep kesatuan yang mutlak itu didukung oleh konsep sebab pertama, konsep ketidakbergantungan, absolute independent, dan distingsi antara asyai' dan essence ya, zat, atau antara thing dan essence. Semuanya ini saling terkait untuk menjelaskan ya keberadaan Tuhan, bukan secara dogmatis teologis ya, tapi dia menjelaskannya secara rasional filosofis ya, sesuai dengan sesi tentang pengantar karakteristik pandangan metafisika Al-Kindi kemarin ya. Dia menggunakan konsep-konsep ya, konsep-konsep tertentu, menciptakan konsep-konsep tertentu ya, melakukan redefinisi terhadap konsep-konsep yang sudah ada supaya apa? Supaya keberadaan Tuhan itu tidak hanya diterima secara doktrinal. Kalau model teologi atau kalam kan kita mengakui keberadaan Tuhan itu secara doktriner ya, doktrinal atau didoktrin kita. Tapi ini tidak, dia menjelaskan secara rasional. Nah, instrumen yang dia gunakan untuk menjelaskan secara rasional itu adalah konsep-konsep ini. Oke. 4 konsep utama paling tidak yang sudah kita uraikan ini, 4 konsep utama tersebut. Nah, artinya kalau teman-teman sudah kenal dengan konsep-konsep kunci ini, kalau misalnya kita mau membandingkan pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi misalnya ya, kita mau nulis sekarang misalnya perbandingan atau komparasi antara pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi dengan John Philoponus misalnya, atau dengan San Augustinus misalnya di tradisi Kristen misalnya ya. Apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah konsep-konsep ini, ya, konsep-konsep kunci ini. Bagaimana konsep ini, konsep tentang kesatuan mutlak itu ada di Al-Kindi atau tidak? Di Augustinus ada atau tidak misalnya? Kalau ada, bagaimana definisi konseptual masing-masingnya? Ya, jadi perbandingan terhadap pemikiran seorang filsuf tertentu mengenai satu problem tertentu itu bukan membandingkan pemikiran secara utuh gitu ya, atau secara apa utuh, misalnya pandangan metafisiknya kita bandingkan gitu saja enggak. Tetapi dasar pembandingan kita adalah berdasarkan apa konsep-konsep kunci yang ada di masing-masing pemikiran tokoh tersebut berkenaan dengan problem tertentu. Karena itu identifikasi konsep ini menjadi penting ya dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau kita mau membandingkan satu pemikiran dari filsuf tertentu dengan filsuf yang lain, dasar atau kriteria atau unit terkecil yang kita bandingkan itu adalah konsep-konsep sebenarnya. Ya, konsep dan bagaimana pengertian konsep di filsuf tersebut, lalu bagaimana dia menggunakan konsep itu untuk menjelaskan problem filosofis yang dia hadapi. Nah, saya kira itu ya
konsep-konsep kunci yang muncul dalam pemikiran metafisika ketuhanan Al-Kindi. Paling tidak ada 4 konsep itu. Konsep sebab pertama, lalu konsep al-wahid al-mutlak ya, kesatuan yang bersifat mutlak tadi. Lalu yang ketiga konsep ketidakbergantungan yang absolut ya, absolute independence ini. Lalu yang terakhir syai' dan zat ya, atau dalam terminologi metafisika modern kita mengenal perbedaan antara esensi dan eksistensi. Nah, kalau dengan demikian, kalau kita menggunakan konsep-konsep kunci ini, mestinya kita sudah bisa menjelaskan, menurut logika Al-Kindi ya, kita sudah bisa menjelaskan realitas ketuhanan secara rasional, bukan hanya sekedar menerima secara dogmatis.